Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ainun dengan NIM 200202131, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram. Dalam pertemuan kali ini saya mencoba untuk mengambil observasi tentang akibat hukum perceraian bagi anak dan istri yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Adapun pembahasan yang akan coba kita kupas satu persatu, yang pertama mengenai pengertian kekerasan, yang kedua, kekerasan dalam rumah tangga menjadi alasan terjadinya perceraian, yang ketiga, kewenangan pengadilan agama dalam menangani perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga, yang keempat, akibat hukum putusan pengadilan agama dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jadi kalau kita mengacu pada pasal di atas bahwa hal-hal yang demikian itu sangat rentan terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Akan tetapi, orang-orang yang terlibat di dalamnya itu menganggapnya sebagai suatu hal yang wajar, suatu hal yang biasa. Selain itu, mereka menganggap juga bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau hal-hal yang lain terkait di dalamnya itu adalah suatu hal yang bersifat pribadi, suatu hal yang harus diprivasi dan orang lain tidak perlu tahu apa dan bagaimana yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga itu. Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan di atas berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan yang pertama adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik di sini artinya adalah kekerasan yang dapat menimbulkan atau mengakibatkan rasa sakit, kemudian jatuh sakit atau luka berat. Yang kedua adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis ini artinya adalah kekerasan yang dapat mengakibatkan rasa kehilangan atau rasa kehilangan percaya diri, kemudian hilangnya kemampuan untuk bertindak, lebih-lebih rasa tidak berdaya dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini artinya adalah kekerasan yang berupa pemaksaan seksual, baik yang dilakukan oleh istri ataupun yang dilakukan oleh suami secara tidak wajar dengan tujuan yang komersial, artinya dengan tujuan tertentu. Yang terakhir ada penelantaran rumah tangga. Materi selanjutnya adalah tentang kekerasan dalam rumah tangga menjadi alasan terjadinya perceraian. Sebab-sebab terjadinya perceraian dijelaskan secara luas pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan. Yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun hukuman yang lebih berat serta atau setelah adanya perkawinan berlangsung. Selanjutnya, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Selanjutnya, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Yang kelima, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertentangan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga. Yang keenam, suami melanggar taklid talak. Yang ketujuh, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Berangkat dari pasal 1 atau pasal
116 kompilasi hukum Islam ini ada tambahan 2 sebab perceraian dibanding dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu suami melanggar taklid talak atau murtad. Tambahan ini relatif penting karena sebelumnya tidak ada. Taklid talak ini adalah janji atau pernyataan yang biasanya atau dibacakan oleh suami setelah akad nikah. Kalau suami misalnya melanggar janji yang telah diucapkan dan istrinya tidak rela lantas mengadu ke pengadilan, maka pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak 1 huluk kepada istri. Jadi tidak main-main bahwa taklid talak sebagai sebuah ijtihad baru sangat penting untuk melindungi hak-hak wanita. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak menyinggung murtad sebagai alasan perceraian, sedangkan dalam kompilasi hukum Islam, murtad dijadikan sebagai alasan perceraian. Materi selanjutnya adalah tentang kewenangan pengadilan agama dalam menangani perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana kita ketahui, tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diajukan dan diproses di pengadilan negeri sebagai delik aduan, di mana delik ini baru ada tindakan aparat hukum jika ada pengaduan dari pihak korban atau delik yang penuntunnya didasarkan atas permintaan dari si korban atau si penderita, dan jika pihak tersangka telah diadukan ke aparat hukum, kemudian pelapor atau pengadu berubah pikiran misalnya, maka ia dapat mencabut kembali laporannya tersebut. Adapun kelemahan-kelemahan yang menjadi kendala khusus jika penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diserahkan ke pengadilan agama. Yang pertama, pendelegasian kewenangan menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu diserahkan kepada pengadilan negeri. Yang kedua, sistem peradilan pidana belum mengakomodir atau belum melibatkan pengadilan agama, di mana lembaga peradilan yang ada dalam sistem tersebut hanya pengadilan negeri. Yang ketiga, kesadaran masyarakat untuk mengajukan kasus kekerasan dalam rumah tangga itu masih banyak kendala, sangat minim, sehingga banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak sampai ke pengadilan. Kemudian, peluang pengadilan agama menangani perkara pidana hanya 30-40%. Karena selama ini material dari KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan agama itu tidak dipakai, dan memang diakui banyak perceraian disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga itu. Materi selanjutnya adalah akibat hukum putusan pengadilan agama dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadonah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh yaitu wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, kemudian garis lurus dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Yang kedua, anak yang sudah mumayyiz berhak memiliki atau memilih untuk mendapat hadonah dari ayah atau ibunya. Yang ketiga, apabila pemegang hadonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadonah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, pengadilan dapat memindahkan hak hadonah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadonah pula. Selanjutnya, semua biaya hadonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya. Kemudian, bila mana terjadi perselisihan mengenai hadonah dan nafkah anak, maka pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D. Pengadilan dapat pula dengan
kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.